Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam suasana Natal. Biar damai Natal, berkat Natal, kasih Natal, semangat Natal ada. Setiap orang pasti mengalami kesulitan. Mungkin pada Natal ini juga kesulitan kita begitu besar. Mungkin sulit dan mungkin juga tidak bisa kita pahami, bahkan mungkin di luar kekuatan kita. Tapi ingat, pada Natal ini adalah kado terbesar dari Tuhan kepada kita, yaitu Juru Selamat dunia, namanya Yesus. Kalau Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa, dari kutuk, dari murka Allah, sehingga kita yang seharusnya dari neraka dipindahkan ke surga. Terlebih dalam hidup kita, kalau Yesus mau menyelamatkan kita dari neraka ke surga, dari murka Allah, dari kutuk, apakah kita itu akan mengalami bencana terus-menerus? Tidak tentunya saudara. Apakah kita akan kalah dengan masalah? Tidak. Karena Tuhan adalah Juru Selamat dunia. Kalau Dia membebaskan kita dari kutuk, kutuk sudah tidak menimpa kita. Sehingga masalah yang kita hadapi tidak bisa berakibat buruk. Tetapi masalah yang kita hadapi ada Tuhan menyertai kita. Bahkan melalui masalah itu kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan mengerti, kita akan bertumbuh menjadi tekun. Dan saat itu maka masalah itu pun akan diubah oleh Tuhan menjadi berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu saat ini. Persoalan, masalah apapun yang terjadi yang di luar kemampuan kami, supaya kami hari ini diingatkan Tuhan bahwa segala kutuk, segala dosa, murka Allah pun Tuhan, Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah singkirkan kutuk itu, dan hukuman dosa akibat dosa telah Engkau tanggung sehingga kami tidak menanggungnya, dan murka Allah telah Engkau ubah menjadi kasih Allah, sehingga setiap kami saat ini yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, karir, studi, teman hidup maupun yang lain-lainnya, yang mereka dalam depresi, stres, mereka tidak punya harapan, biar mereka sadar dan kami semua sadar bahwa kami telah dilepaskan dari kutuk, dari hukum dosa, sehingga masalah yang kami hadapi adalah masa biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Biar kekuatan kasih Tuhan melimpah dan Roh Kudus memberikan penghiburan supaya kami keluar dari masalah. Kami yakin bahwa kami bukan dikalahkan masalah, tapi kami akan mengubah masalah menjadi berkat. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau dosa saja diampuni, kalau kutuk saja sudah kita dibebaskan, murka Allah dirubah menjadi kasih Allah, apa yang perlu kita lakukan kembali? Orang yang mengalami masalah di dunia ini tidak satupun orang yang tidak mengalami masalah. Tetapi orang yang percaya Tuhan ketika punya masalah, persoalan, kita tahu tidak mengandung kutuk di akhirnya. Ketika orang dalam pergumulan masalah tidak mengandung murka Allah, tapi kasih Allah. Kalau kita tahu dari kita keluar dari kutuk dan kita keluar dari murka Allah, mendapatkan kasih Allah, maka yang kita dapatkan di balik persoalan pergumulan kita tentulah ada berkat rohani. Semakin mengenal Allah dan jalan kita ke depan semakin lurus menjadi terang, pengharapan semakin nyata. Oleh sebab itu jangan kecil hati, jangan putus asa, tetap semangat, terimalah berkat Natal saat ini. Rubahlah setiap masalah itu menjadi berkat rohani dan berkat jasmani. Jangan kalah dengan masalah, tetapi kalahkan masalah dengan imanmu. Karena dikatakan dengan imanku dan dengan doa, aku akan merobohkan tembok-tembok yang menghalangi, bahkan memindahkan gunung-gunung persoalan dengan iman dan doaku. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21. Ia, kata malaikat kepada Yusuf yang akan menceraikan Maria, karena dia melihat Maria sudah mengandung. Sebab itu malaikat datang kepada Yusuf berkata, jangan kau menceraikan Maria, karena anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Bahkan kemudian malaikat itu berbicara pada ayat 21 seterusnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus Juru Selamat dunia.
saudara. Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Malaikat datang kepada Yusuf yang ingin menceraikan Maria karena mengandung yang bukan dari dia. Namun malaikat mencegahnya melalui mimpi dan berkata bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus dan namanya adalah Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sehingga kata nama Yesus itu nama dari surga. Nama Yesus itu saudara berasal dari dua arti kata, yaitu Ye itu Yehova atau Yahweh, dan Su itu artinya juru selamat. Artinya Yahweh, Yehova, juru selamat. Sebab itu apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya, Akulah Tuhan, juru selamatmu. Kata Tuhan itu Yehova, Yahweh. Juru selamatmu itu Su, saudara. Sehingga kalau kita berkata Yesus atau Yesua, itu artinya saudara Yahweh, Yehova, Tuhan, juru selamat. Dan Yesus itulah Yahweh, Yesus itulah Tuhan, Yesus itulah Yehova. Kalau kita tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, saudara, tidak mungkin kita diselamatkan dosa kita oleh seorang nabi, seorang biasa saja yang bukan Tuhan. Seorang malaikat pun tidak bisa mengampuni dosa kita. Musa pun tidak bisa mengampuni dosa orang lain. Bahkan dosanya sendiri pun dia tidak bisa membersihkan. Sehingga dia tidak boleh masuk di Kanaan. Tetapi Yesus bisa mengampuni orang. Membangkitkan orang mati. Meneduhkan badai berjalan atas air. Mengubah air menjadi anggur. Lazarus mati 4 hari pun dia boleh bangkitkan. Bahkan dia mati. Bahkan dia bangkit sendiri. Bahkan Yesus berkata, dosamu diampuni. Orang itu diampuni. Bahkan Yesus memberikan kepada kita kuasa, yaitu kepada orang-orang percaya Yesus. Jika engkau berkata dosa orang itu diampuni, maka dosa itu diampuni. Jika engkau berkata dosa itu tetap, akan tetap. Luar biasa, siapakah Yesus itu? Pengampun dosa, juru selamat dunia. Saudara, dia adalah Tuhan, Yehova, Yahweh. Saudara, jangan mundur. Kalau kita berkata, aku percaya Yesus anak Allah, juru selamat bukan Tuhan, mana mungkin, saudara? Orang kalau bukan Tuhan bisa menyelamatkan umat manusia, kalau bukan Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia, siapa saudara? Oleh karena itu Tuhanlah yang bisa mengampuni. Siapa lagi saudara? Tidak ada lagi. Sebab itu jangan saudara, oh itu bukan Tuhan, itu manusia. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada, hanya Tuhan. Kita lihat ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah selain Yesus itu juru selamat dunia disebut Immanuel. Kata Immanuel itu berarti Allah beserta kita. Bukankah Allah itu kita sebut El? Artinya saudara Elohim atau El. Makanya saudara lihat itu Daniel, Gabriel, Mikael, saudara Samuel artinya didapat dari Allah. Gabriel artinya kekuatan Allah. Daniel hikmatnya Allah. Saudara, kata El itu menunjukkan Elohim, tapi bentuk tunggal. Tetapi kalau Elohim itu Allah bentuk jamak. Sehingga ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya dan berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Dia menyebut Allah itu tunggal, karena yang tunggal ada di bumi. Sebab itu Yesus disebut Immanuel, Allah bentuk tunggal. Tapi saudara, yang bentuk tunggal yang lain ada di surga. Nah, kalau saudara berkata Allah kita tiga, tidak. Sebab mereka disebut Elohim. Seperti kalau kita berkata tubuh kita, ada tubuh, jiwa, dan roh, tetapi satu. Sebab itu jangan ragu-ragu. Yesus itu adalah Elohim, Yesus juga adalah Yahweh, Yehova, juru selamat dunia. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus, ketaatan. Biar Natal ini, mari membangun ketaatan itu. Taat akan perintah Tuhan. Taat akan ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Taat, saudara. Setelah taat, kita akan punya karakter Kristus. Sebab itu, kita diadopsi oleh Yesus menjadi anak-anak Allah.
Sebaliknya kita harus mengadopsi sifat Yesus. Supaya anak-anak Allah itu bukan hanya adopsi saja, tetapi ada sifatnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar setiap firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu demikian saja. Kami akan merenungkan, mendengarkannya berulang-ulang, supaya kami yakin dan situlah ada keselamatan, ada pertolongan, ada kekuatan, ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Jika saudara dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam keuangan, karir, studi, pasangan hidup, dan masa depan, tegaplah kedua tanganmu, yakinlah, percayalah, karena Tuhan akan menolong kita. Dan jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, dikuatkan Tuhan, dihiburkan Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan hikmat, jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.